Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Gunggu dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Vita Kumalasari. Di sini saya akan membahas mengenai closing case pada chapter 12 dan chapter 13 yang berjudul Send Money Home, M-Pesa and the Kenya Experience dan Cross Border Easy Partnering with Timor Global. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai closing case pada bab 12 yang berjudul Send Money Home, M-Pesa and the Kenya Experience. Di negara berkembang, imigrasi adalah cara hidup. Ketika dilakukan secara sukarela, orang-orang sering berimigrasi dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mencari pekerjaan atau memanfaatkan peluang di negara luar atau wilayah tempat mereka tinggal. Dan di seluruh dunia, imigrasi menghasilkan transfer uang secara besar-besaran dari para pekerja ke keluarga dan teman-teman mereka yang berada di kampung halaman. Transfer tersebut dikenal sebagai istilah remittance. Selanjutnya mengenai remittance. Remittance merupakan pengiriman atau transfer dana dari pengirim yang biasanya berada di luar negeri. Para pekerja mengirimkan uang untuk keluarga yang tinggal di negara asalnya. Dan pengiriman remittance ini bisa dilakukan menggunakan transfer antar rekening, wesel, dan juga cek. Untuk negara berkembang yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke negara yang lain, remittance memberikan banyak keuntungan bagi pendapatan negara. Negara yang tercatat paling banyak menerima remittance yaitu India, kemudian Cina, Filipina, dan juga Meksiko. Bagi beberapa negara, remittance itu penting. Remittance bisa menjadi sumber pendapatan negara dengan jumlah yang sangat banyak. Hal tersebut membantu negara untuk keberlangsungan negara dan juga pertumbuhan ekonominya. Beberapa negara juga, bahkan jumlah remittance yang diterima dapat mencapai sepertiga dari pendapatan kotornya. Dengan remittance, mampu membuat mereka lebih sadar terhadap fasilitas perbankan. Dan hal yang membuat jumlah pemilik rekening bank meningkat, sehingga lebih banyak orang yang memiliki akses terhadap layanan keuangan. Dan hal tersebut dipercaya dapat mendukung perkembangan ekonomi di negaranya. Selanjutnya mengenai money transfer operator. Money transfer operator atau biasa yang dikenal dengan MTO adalah fasilitator transaksi pembayaran internasional. IMF memberikan definisi yang jelas mengenai apa sih entitas ini. Money transfer operator adalah perusahaan keuangan, tetapi biasanya bukan bank, yang terlibat dalam transfer dana lintas batas yang menggunakan sistem internal mereka atau akses ke jaringan perbankan lintas batas lainnya. MTO membebankan biaya untuk jasa dan menghasilkan uang dari konversi mata uang. M-Pesa. M adalah singkatan dari mobile dan Pesa adalah kata dalam bahasa Swahili untuk uang. Slogan pemasaran untuk sistem ini hanyalah kirim uang ke rumah. Meskipun sistem tersebut memiliki kemampuan finansial yang luas, dengan mengirim uang menggunakan M-Pesa ini, penerima dan pengirim harus memiliki ponsel, memiliki kartu SIM Safaricom, mendaftar ke agen M-Pesa, dan pada saat mendaftar memerlukan kartu identitas yang dimiliki oleh orang Kenya, dan kemudian setelah mendaftar, sistem M-Pesa yang siap digunakan. Cara penggunaan M-Pesa sendiri adalah dengan memberikan uang tunai kepada agen M-Pesa untuk mengkreditkan ke rekening nasabah tersebut, kemudian jaringan akan mengirimkan teks untuk memverifikasi deposit, kemudian memilih kirim uang dari menu M-Pesa dan memasukkan nomor telepon penerima dan memasukkan PIN M-Pesa dan juga memilih OK. Namun di sisi lain, penerima dapat pergi ke agen M-Pesa lokal untuk mengambil uang. Hal ini seperti penerima melakukan penarikan tunai dari rekeningnya.
Caranya juga mudah dengan menunjukkan agen kartu identitas, memilih tarik uang tunai pada menu, memasukkan nomor ID agen, dan kemudian memasukkan PIN M-Pesa. Kemudian, agen dari M-Pesa sendiri mendistribusikan uang tunai tersebut. Menurut Vodafone, pada tahun 2016, M-Pesa telah sukses. Program ini dimulai di Kenya, tetapi sekarang beroperasi di 11 negara. Pada tahun 2014 atau 2015 memiliki 23,4 juta pelanggan dan 240.000 agen dan menangani 3,4 miliar transaksi. Dan di Kenya ada lebih dari 20 juta pelanggan, yaitu sekitar 50% dari seluruh populasi dan 90% lainnya adalah orang dewasa. Ada juga lebih dari 80.000 agen M-Pesa. Nilai transaksi yang mengalir melalui sistem di Kenya adalah sekitar 2 triliun siling Kenya, yang mungkin jika dikonversi menjadi sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kemampuan sistem juga telah berkembang dan sekarang termasuk dalam memberi uang ke pelanggan M-Pesa yang lain, membayar tagihan, misalnya utilitas, membeli barang dari pedagang, menarik uang dari ATM, menerima uang dari luar negeri, dan juga menerima ataupun membayar gaji. Pada dasarnya, M-Pesa telah menjadi dompet elektronik seluler. Tambahan juga telah diintegrasikan ke M-Pesa untuk menyediakan layanan misalnya seperti M-Sari dan entry baru atau M-Pesa, menawarkan pinjam bagi nasabah memberi lain selain Kenya. Ini termasuk India, dan Birmania, dan di hampir lain dapat direplikasi. Ini masih keluar di beberapa negara seperti India. M-Pesa memudahkan para komuter untuk mengirim atau menerima uang di daerahnya. Kunci keberhasilan dari sistem ini adalah jaringan dari para agen-agen, menurut Stahl pada tahun 2015, sebagai jaringan ATM manusia, katanya. Seorang agen mungkin saja berasal dari pedagang lokal, pemilik pom bensin, atau petugas pos, dan masih banyak lainnya. Kemudian mereka itu direkrut melalui proses seleksi dan juga pemeriksaan yang ketat dan juga menyeluruh. Banyak dari mereka juga menjual airtime seluler untuk Safaricom. Mereka atau agen itu menerima pelatihan rutin dan sering dipantau. Mereka atau agen juga dilarang berbisnis dengan operator seluler lainnya. Di luar proses uji tuntas, rintangan utama bagi seorang agen adalah uang. Agen harus melakukan pra-pembelian uang seluler sehingga mereka dapat menjualnya kepada pelanggan secara tunai. Demikian juga mereka harus menjual uang tunai untuk uang seluler sehingga pelanggan dapat menarik dana, baik uang tunai maupun uang seluler yang mereka kelola adalah pemilik mereka, bukan milik dari M-Pesa sendiri. Beberapa agen juga melakukannya dengan baik, namun untuk sebagian besar ada juga batasan jumlah maksimum uang yang dapat disimpan di akun dan jumlah uang yang dapat ditransfer pada waktu tertentu. Dan berbagai alasan untuk pembatasan ini. Yang pertama, mayoritas pelanggan miskin sehingga sistem terfokus pada kebutuhan mereka. Yang kedua, mereka tidak ingin sistem digunakan untuk tujuan yang ilegal seperti pencucian uang. Dan yang ketiga, dan yang paling terpenting, yaitu M-Pesa adalah bukan sebuah bank. Uang disimpan dalam kepercayaan yang dimiliki oleh Vodafone atau pemegang saham utama dan disimpan di bank komersial. M-Pesa Kenya bertumpu pada serangkaian keadaan yang sulit untuk ditiru di negara yang lain, seperti sektor keuangan pada dasarnya memiliki kebijakan lepas tangan yang menghilangkan sejumlah hambatan regulasi yang dihadapi di negara-negara. Yang kedua, Safaricom dengan monopoli seluler di Kenya.
Di negara lain persaingannya jauh lebih besar dan membuatnya semakin sulit, misalnya untuk mengontrol hal-hal seperti kartu SIM yang digunakan di telepon atau airtime seluler. Ketiga, tidak seperti sejumlah proyek yang serupa, Safaricom menyadari bahwa rintangan terbesar adalah orang-orang yang tidak terkait dengan teknologi. Hal tersebut adalah alasan untuk tema pemasaran yang asli, kemampuan telepon yang telah disederhanakan, dan pembentukan jaringan agen yang terletak dengan bisnis basis pelanggan potensial. Akhirnya, pada awalnya presentasi populasi tidak memiliki rekening bank, mendekati 90% pada awal proyek, dan di sebagian besar negara lain di mana M-Pesa hadir dan presentasinya jauh lebih tinggi, sekitar 30-50%. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai closing case pada bab 13 yang berjudul Cross Border Easy Partnering with Timor Global. Di dalam dunia e-commerce terdapat istilah Anda dapat melakukan apa saja atau pergi kemanapun yang Anda inginkan, melampaui batas, membuka lini produk dan layanan ke pasar internasional yang sudah berkembang. Jika pembeli melakukan pembelian online dari pedagang atau penjual di negara yang lain, itu disebut e-commerce internasional atau e-commerce lintas batas, dan dua konsep tersebut adalah sama. Namun, terkadang praktisi menyempurnakan untuk mengecualikan perdagangan isi antara negara-negara yang memiliki bahasa, perbatasan, dan mata uang yang sama menurut Goodell pada tahun 2014. Contohnya seperti perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada yang diperlakukan sebagai internasional karena mungkin mata uang dan peraturan keuangan dari negara mereka berbeda dan arus barang yang bebas dibatasi oleh hukum. Sementara perdagangan antar banyak negara tetangga di Uni Eropa dianggap domestik karena mereka berbagi mata uang bersama atau euro, dan resolusi pembayaran umum dan batas terbuka. Karena sifat dari polyglot dari banyak negara, mereka sering berbagi satu atau lebih bahasa yang sama. Dan ketika negara-negara berbagi geografi, bahasa, sistem pembayaran, dan mata-mata uang yang sama, sejumlah hambatan utama untuk perdagangan lintas batas dapat dihilangkan. Pasar lintas saat ini sudah menjadi tren di dunia perdagangan seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah pesat. Saat ini dunia digital sedang berkembangnya dan hal tersebut membantu dalam perdagangan ekonomi. Hal tersebut semakin memudahkan para konsumen yang ingin membeli produk atau jasa dari manapun, dan tentunya akan memudahkan para perusahaan produk atau jasa dalam memperluas pasarnya untuk menambah keuntungan. Bagi perusahaan e-commerce yang ingin berekspansi ke pasar global, harus memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, menyusun strategi. Yang dilakukan perusahaan adalah menyusun strategi untuk mencari konsumen agar dimudahkan ketika berbisnis dengan perusahaan. Perusahaan harus memastikan cara penawaran terhadap konsumen tidak menyulitkan mereka karena konsumen merupakan sumber pendapatan perusahaan dan konsumen adalah orang yang akan menggunakan produk yang kita jual. Kemudian fokus on the end customer. Dalam proses bisnis sering dijumpai konsumen akan secara langsung ataupun tidak langsung mengkonsumsi produk atau jasa yang kita jual. Perusahaan perlu mendefinisikan atau mengkaji siapa sih konsumen langsung dari produk yang ditawarkan. Dan dalam hal ini konsumen langsung adalah mereka yang membayar produk yang ditawarkan, sehingga mereka yang harus dijaga kepuasan dan juga loyalitasnya. Kemudian redesigning customer focus business process. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, konsep ini diperkenalkan banyak perusahaan yang dimulai melakukan rancang ulang terhadap proses dan aktivitas internalnya supaya terbentuk suatu alur yang efisien, yaitu cheaper, better, and faster. Proses perancangan yang perlu dilakukan adalah dengan memulainya dari aktivitas yang paling luar, yaitu yang menghubungkan perusahaan dengan konsumennya, dan dengan selalu beranggapan bahwa customer is a king. Perusahaan perlu mencari tahu terlebih dahulu hal apa saja sih yang menjadi tuntutan konsumen terhadap mekanisme perusahaan dalam melakukan perdagangan melalui internet, dan selanjutnya manajemen menentukan proses bisnis yang diperlukan
secara internal untuk mendukung kebutuhan tersebut. Dan proses ini dinamakan sebagai redesigning process from the outside. Kemudian, wire company for profit. Apabila proses bisnis selesai dirancang ulang untuk menyesuaikan dengan karakteristik bertransaksi di dunia maya, selanjutnya adalah membuat infrastruktur perusahaan supaya memungkinkan terciptanya mekanisme bisnis yang diinginkan, yaitu keuntungan. Kemudian, foster customer loyalty. Tahap terakhir, strategi keberhasilan bagi perusahaan e-commerce yang ingin berekspansi ke pasar global adalah berusaha untuk membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada. Karena hanya dengan loyalitas mereka, maka profitabilitas usaha kita dapat tercapai. Selanjutnya, dalam memasuki pasar e-commerce di Cina, Posto melakukan penjualan secara B2C, business to customer, dan dapat didefinisikan perusahaan menawarkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen di marketplace. Dalam hal ini Tmall Global Alibaba. Dan pada tahun 2014, grup Alibaba meluncurkan situs web e-commerce lintas batas baru yang disebut Tmall Global. Situs tersebut sangat menarik bagi Posto karena mereka ingin berbeda, tidak ingin mengikuti jalur yang sama dengan pesaing-pesaing yang sudah ada. Kemudian, perusahaan Walmart mengingat semakin hari teknologi semakin berkembang. Juga perusahaan bisnis harus mengikuti tren tersebut. Apabila perusahaan tidak mau berkembang, perusahaan tersebut harus siap disalip dengan perusahaan yang lebih inovatif dan bisa menjadi gulung tikar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.